Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1021. Tinju Stephen Lin muncul di belakang bajingan tua itu. Tinju itu berlumuran darah, dan darah mengalir dari celah di kepalan itu, dan akhirnya jatuh ke tanah. Bajingan tua itu menatap dadanya. Dalam posisi itu adalah lengan Stephen Lin. Tangan Stephen Lin dengan mudah merobek tubuhnya yang kaku, menembus tubuhnya, dan melompat keluar dari punggungnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pertama kali dia menghadapi Stephen Lin setelah dia menjadi lebih kuat, dadanya ditinju oleh Stephen Lin. Bukankah dia mengatakan bahwa dia seharusnya mencapai 10 besar level Dewa Perang sekarang? Mengapa dia masih sangat rentan di depan Stephen Lin? Sangat rapuh sehingga Anda tidak bisa menghentikan pukulan. Semua orang yang berdiri di belakang bajingan tua itu tertegun. Sebelum Stephen Lin memukul tangan bajingan tua itu dengan pukulan, itu bisa dipahami sebagai interaksi dua kekuatan yang kuat, yang menyebabkan lengan bajingan tua itu roboh. Sekarang, Stephen Lin meninju tubuh bajingan tua itu. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa tinju Stephen Lin terlalu kuat, yang jauh melebihi batas yang bisa ditanggung oleh bajingan tua itu. Tapi, bukankah bajingan tua itu sudah mencapai peringkat 10 besar God of War? Bukankah 10 dewa perang teratas harus menjadi batas manusia? Mengapa orang seperti itu tidak bisa menghentikan pukulan Stephen Lin? Keempat Raja Naga juga terpana saat ini. Mereka tahu bahwa Stephen Lin sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka Stephen Lin begitu kuat. Stephen Lin meninju bajingan tua itu, jadi tidak perlu banyak pukulan untuk memukul mereka, bukan? Semua orang merasakan sakit di tenggorokan mereka ketika Stephen Lin masih kecil, tetapi sekarang, Stephen Lin telah menjadi eksistensi yang perlu mereka hormati. Di antara mereka, perasaan Xiao Chen-Tian adalah yang paling melimpah. Dia bahkan pernah mengabaikan Stephen Lin karena kurangnya bakat. Sekarang dia memikirkannya lagi. Dia benar-benar ditutup matanya oleh lemak babi saat itu. Jika Stephen Lin tidak memiliki kualifikasi, maka semua orang di dunia ini tidak berguna. Bos tampan. Xiao Ai melompat kegirangan, tapi langsung berjongkok di tanah dan berteriak. Ini benar-benar tak terkalahkan, kata Chen Bahuang dengan mata berbinar. Setiap bawahan Stephen Lin mengepalkan tangan dengan penuh semangat dengan bos yang begitu kuat. Siapa lagi yang bisa menyentuh mereka? Bahuang, katakan padaku, siapa yang membunuh orang-orang kita? Stephen Lin bertanya dengan dingin. Bos, mereka semua memiliki darah kita di tangan mereka, kata Chen Bahuang dengan penuh semangat. Semuanya, tolong maafkan keinginanku kali ini. Stephen Lin memandangi Raja Naga di sekitarnya dan berkata, aku tidak ingin membuat orang-orang ini tetap hidup. Petik 2. Tidak apa-apa, mereka yang menyakitimu harus membayar harganya, kami akan membantumu, kata Xiao Chen-Tian. Blokir saja jalan mereka, kata Stephen Lin. Oke, Xiao Chen-Tian dan yang lainnya setuju, lalu dengan cepat berpisah, dikelilingi oleh ratusan orang. Ini adalah pemandangan yang sangat tidak terkoordinasi, 4 orang, dikelilingi oleh ratusan orang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak mungkin. Namun, ketika aura keempat orang ini dilepaskan tanpa syarat, semua orang tahu bahwa ini bukanlah hal yang mustahil, dan itu benar-benar terjadi di depan semua orang. Hanya ada 4 orang, tetapi mengandalkan aura tubuh mereka untuk mengelilingi ratusan orang, seolah-olah mereka dikurung dalam sangkar kedap udara. Xiao Chen-Tian menyilangkan lengannya dan tidak berkata apa-apa. Zhao Tuntian menyentuh perutnya dengan tangannya, dan berkata, singkirkan orang-orang ini secepatnya, aku lapar dan ingin makan. Petik 2. Raja Naga Hitam memegang belati hitam di tangannya, dan memainkannya dengan santai. Tangan Bu Yixian terkulai secara alami, tanpa ekspresi apapun di wajahnya.
4 orang inilah yang membuat ratusan orang tidak berani bergerak. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Tidak peduli apa yang mereka lakukan, hanya ada 5 dari mereka. Bunuh mereka, kalau tidak kalian semua akan mati. Teriak Bai Hao bersemangat. Ratusan orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Meski ada ancaman Bai Hao, tidak ada yang berani bergerak. Wajah Bai Hao menjadi gelap, dan dia melambaikan tangannya. Bola besi di tangannya mengenai orang di sebelahnya. Dengan keras, dada pria itu dipukul, seluruh tubuhnya tenggelam, lalu jatuh ke tanah tanpa nyawa. Bagaimanapun, orang ini juga orang yang kuat di tingkat raja seni bela diri, dan dia tidak memiliki ruang untuk melawan seperti semut di depan Bai Hao. Kupikir setelah perpisahan terakhir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Stephen Lin menatap Bai Hao dan berkata dengan dingin. Stephen Lin, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak bisa menjadi lawan Tuan. Saya menyarankan kamu untuk segera keluar dari medan perang asing, jika tidak, ketika Tuan kembali, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Bai Hao berteriak, Tuan. Mendengar kata ini, murid Stephen Lin menyusut sedikit, dia menatap Bai Hao dan berkata, siapa tuanmu? Tuanku, dia adalah adipati yang mulia, dan namanya milikmu. Kamu bukan memenuhi syarat untuk mengetahui, Anda hanya perlu tahu bahwa dia adalah orang yang paling kuat di dunia ini, dia adalah dewa dunia ini. Siapapun adalah selembar kertas di depannya, dan dapat dicabik-cabik sesuka hati. Bai Hao berteriak dengan angkuh jalan. Duke. Stephen Lin mengetahui identitas Tuan Bai Hao dalam sekejap, dan dia mencibir dan berkata, terima kasih telah memberitahu saya bahwa Bogut tidak lagi berada di medan perang asing. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Bai Hao berubah. Dia tidak berharap Stephen Lin dia bahkan tahu nama tuannya. Bagaimana kamu tahu nama tuannya? Bai Hao bertanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya padaku, kata Stephen Lin, melirik kerumunan di depannya, kakinya tiba-tiba menekuk, dan kemudian sebuah ketapel melesat ke arah kerumunan. Kengerian pengisian daya 23,4% terungkap sepenuhnya saat ini. Stephen Lin memasuki kerumunan seperti kilat, dan semua orang yang disentuhnya jatuh ke tanah, seolah disambar petir. Pada saat ini, orang banyak panik. Di antara orang-orang ini adalah Wu Qing, Wu Wang, dan bahkan beberapa dewa perang. Tapi tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa menghentikan Stephen Lin sekalipun. Mereka tahu bahwa jika mereka terus berdiri di tempat mereka berada, hanya kematian yang akan menyambut mereka selanjutnya. Jadi, orang-orang mulai bergegas keluar seperti orang gila. Namun, di luar mereka ada jaring pengepungan yang dibentuk oleh 4 Raja Naga. Bagaimana orang-orang ini bisa menembus jaring pengepungan keempat Raja Naga? Bunuh, saudara-saudara, kata Xiao Chentian sambil melihat kerumunan yang bergegas. Yang lainnya mengangguk. Pembantaian dimulai. Keempat Raja Naga, ditambah Stephen Lin, seorang pria kuat yang sudah menentang langit, menyerbu ke kiri dan ke kanan di tengah kerumunan. Meskipun keempat Raja Naga ini tidak sekuat Stephen Lin, Wu Qing, bahkan Raja Wu, pada dasarnya mati seketika saat menghadapi mereka, dan Dewa Perang yang lebih kuat hanya akan bertahan beberapa kali lagi, dan akan segera dilarikan kepadanya. Pengepungan Raja Naga lainnya. Raja Naga tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga memiliki IQ tempur yang tinggi. Setelah mereka menggunakan kekuatan tempur mereka yang benar-benar hancur untuk membunuh beberapa orang terkuat, sisanya bahkan tidak dapat melarikan diri untuk hidup mereka. Bai Hao berdiri di posisi paling penting di kerumunan, menyaksikan bawahannya jatuh satu persatu, wajahnya sangat pucat. Nyatanya dia juga sangat kuat. Setelah mengambil buah yang dianugerahkan oleh tuannya, dia telah mencapai level bajingan tua. Tapi jadi apa? Bajingan tua itu terbunuh oleh pukulan Stephen Lin, peluang apa yang dia miliki untuk menang? Dalam situasi saat ini,
hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Bai Hao, yaitu melarikan diri. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kekacauan saat ini dan pergi dari sini dengan cepat. Namun, Lin Zi memerintahkan mereka untuk membunuh terlalu cepat. Begitu Bai Hao pergi dan menyelinap ke samping, dia menemukan bahwa lebih dari separuh anak buahnya telah terbunuh atau terluka. Ketika dia melewati kerumunan, dia menemukan bahwa 2/3 dari anak buahnya telah jatuh. Sepertiga sisanya pada dasarnya melarikan diri ke segala arah. Dalam hal ini, sosoknya tiba-tiba disorot. Ketika Bai Hao melihat Stephen Lin bergegas ke arahnya, dia tahu dia sudah tamat. Dengan demikian, Bai Hao mengumpulkan semua kekuatannya dan menghancurkan sepasang bola besi di tangannya yang secara tidak sengaja dia temukan dari medan perang asing menuju Stephen Lin. Saya tidak tahu bahan apa yang terbuat dari sepasang bola besi ini. Bagian luarnya sangat keras, tetapi bagian dalamnya relatif lunak. Jika digunakan untuk bertarung, mereka tidak hanya dapat melukai musuh dengan parah, tetapi juga melindungi tinju mereka sendiri. Stephen Lin tanpa ekspresi, dan mengangkat tangannya untuk memukul Bai Hao. Ledakan. Dengan suara nyaring, bola besi di tangan Bai Hao, yang tidak bisa ditembus peluru, pecah di tangan Stephen Lin. Setelah itu, Stephen Lin meninju bola besi di tangan Bai Hao yang lain lagi. Demikian pula, bola besi pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Dua tangan kosong Bai Hao muncul di depan Stephen Lin. Di masa lalu, tinju Bai Hao dihancurkan oleh Stephen Lin, dan sekarang, Stephen Lin menghancurkan tinju Bai Hao lagi. Bai Hao berdiri di tempatnya, ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia merasa bahwa dia pasti berutang pada Stephen Lin di kehidupan sebelumnya. Jika tidak, bagaimana Stephen Lin bisa merusak tempat yang sama 2 kali? Pada saat yang sama, jeritan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Ratusan orang yang semula berkerumun di pantai semuanya jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Bawahan Stephen Lin tercengang. 4 Raja Naga ditambah 1 Stephen Lin, kekuatan bertarungnya begitu mengerikan hingga melawan langit. Dengan kekuatan mereka pasti dapat dengan mudah menyapu semua kekuatan di seluruh medan perang asing. Ceritakan semua yang kamu tahu, dan aku akan memberimu kesenangan. Stephen Lin menatap Bai Hao dan berkata, "Karena kamu tahu siapa tuanku, kamu harus melepaskanku. Aku adalah utusan Tuan. Jika kamu membunuhku, Tuan pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Bai Hao berteriak dengan penuh semangat. Seseorang yang hampir terbunuh bertahun-tahun yang lalu, berpura-pura menjadi pengecut. Zhao Tuntian meludah ke tanah dengan menghina. Stephen Lin mengulurkan tangannya, meraih kerah Bai Hao dan mengangkatnya. "Kemana Bogut pergi?" Stephen Lin bertanya. Dia telah meninggalkan medan perang di luar wilayah dan sekarang membuat rencana besar di luar. Suatu hari di masa depan, cepat atau lambat dunia akan menjadi tuannya. Stephen Lin, kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir, biarkan aku pergi. Baik, kata Hao. Melihat Bai Hao yang sepertinya telah dicuci otak di depannya, Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan meninju perut Bai Hao. Bab 1022. Bang, bang, bang. Stephen Lin mendarat di tubuh Bai Hao beberapa kali berturut-turut, dengan paksa meninju darah Bai Hao beberapa kali. "Katakan," Stephen Lin bertanya. Kamu. Bai Hao terengah-engah. Nadanya gagap. Stephen Lin meninjunya beberapa kali lagi, kali ini Hao Xuan tidak melumpuhkan semua organ dalam Bai Hao. "Katakan," Stephen Lin bertanya lagi. Kamu bertanya," teriak Bai Hao dengan seluruh kekuatannya. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu ingat bahwa dia benar-benar tidak mengajukan pertanyaan apapun. "Lupa, maaf," kata Stephen Lin. Wajah para Raja Naga di samping agak aneh. Chen Bahuang tersenyum canggung, dan berkata kepada Raja Naga, "Maaf, bos kami jarang melakukan ini." Petik 2. Di mana Bogut sekarang? Dengan siapa dia? Mengapa kamu memanggil begitu banyak orang untuk menyerang bangsaku? Stephen Lin bertanya.
Saya tidak tahu di mana tuannya. Saya hanya tahu bahwa dia ada di dunia luar, dan saya tidak tahu dengan siapa dia. Adapun orang-orang ini, saya tidak menelepon mereka. Beberapa dari mereka dibawa oleh Tuan. Tuan membawa mereka masuk wilayah hari ini, tetapi saya menghadapi perlawanan yang kuat. Bai Hao dengan cepat menjawab pertanyaan Stephen Lin. Mendengar jawaban ini, Stephen Lin melirik bawahannya dengan rasa takut yang masih ada. Jika Bai Hao menyerang wilayahnya 1 atau 2 hari sebelumnya, atau bahkan beberapa jam sebelumnya, dia mungkin tidak akan pernah melihat orang-orang ini di depannya lagi. Apa yang kamu lakukan membersihkan tanah? Stephen Lin bertanya. Dia memintaku untuk mengumpulkan semua kekuatanku untuk menangkap makhluk kuat tak dikenal itu di medan perang asing, dan mengirim makhluk itu keluar dari medan perang asing. Kata Bai Hao. Itu mendekati kematian, kata Stephen Lin dengan cemberut. Ada banyak makhluk kuat di medan perang ekstrateritorial. Terus terang, tidak mungkin semua orang di medan perang ekstrateritorial mengalahkan makhluk-makhluk itu. Oleh karena itu, hampir mendekati kematian untuk mengumpulkan orang-orang seperti itu untuk menangkap makhluk-makhluk kuat itu. Tidak masalah, sebanyak yang kamu bisa tangkap, kata Bai Hao. Apakah dia memintamu untuk mengirim makhluk yang ditangkap itu? Stephen Lin bertanya. Dia tidak mengatakan itu. Tuan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di luar. Dia meminta saya untuk menangkapnya di sini terlebih dahulu. Ketika dia ingin menemukan saya, dia secara alami akan menemukan saya, kata Bai Hao. Satu pertanyaan terakhir. Stephen Lin menatap Bai Hao dan berkata, apakah ada yang bertengkar dengan tuanmu dalam setengah bulan terakhir? Mendengar pertanyaan Stephen Lin, wajah Bai Hao tiba-tiba berubah. Ya. Bai Hao mengangguk. Ceritakan tentang situasi saat itu, kata Stephen Lin. Itu bisa dikatakan sebagai pertempuran paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya, kata Bai Hao, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, seolah-olah pertempuran hari itu telah meninggalkan bekas yang dalam padanya. Stephen Lin tidak banyak bicara, hanya menatap Bai Hao dengan tenang. Sekitar seminggu yang lalu, seorang lelaki tua menemukan pemiliknya. Mereka harus saling mengenal. Pemilik ingin memenangkan lelaki tua itu, tetapi ditolak oleh lelaki tua itu. Lelaki tua itu berkata bahwa dia akan mengirim pemiliknya ke jalan. Petik 2. Setelah itu mereka berkelahi. Pertama kali saya menonton itu adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang bisa merobohkan bukit kecil dengan satu pukulan. Saya selalu berpikir bahwa tuannya adalah orang yang paling kuat di dunia, tetapi hari itu saya jelas melihat tuan dipukuli oleh lelaki tua itu. Menekan dan memukul. Jika tuannya tidak berteriak pada saat terakhir bahwa dia tahu di mana orang-orang itu mati saat itu, saya pikir tuannya mungkin telah dibunuh oleh lelaki tua itu. Pada saat itu, lelaki tua itu teralihkan setelah mendengar ini, seolah-olah saya sangat ingin tahu di mana orang-orang itu mati saat itu, tetapi mereka berhasil diserang oleh tuannya, tetapi lelaki tua itu sangat kuat. Serangan diam-diam tuan. Dia bertarung dengan tuannya untuk waktu yang lama. Terbunuh. Dibunuh oleh Bogut. Stephen Lin bertanya dengan wajah muram. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, dia masih sangat marah ketika mendengar Bai Hao mengatakannya. Ya, dia dibunuh oleh tuannya. Bai Hao mengangguk. Di mana mayatnya? Stephen Lin bertanya. Mayat itu dibuang secara acak di hutan belantara. Saya ingat itu di arah barat daya, tetapi sudah begitu lama. Pasti dimakan oleh beberapa hewan. Anda juga tahu bahwa ada terlalu banyak hewan pemakan daging yang tersembunyi di medan perang di luar wilayah. Itu adalah, kata Bai Hao. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan melemparkan Bai Hao ke tanah. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, datang dan tanyakan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda dapat menyalahkan diri sendiri sampai mati. Stephen Lin berkata kepada Xiao Chentian dan yang lainnya. Xiao Chentian berjalan bersama yang lain dan mengepung Bai Hao.
Stephen Lin berbalik dan berjalan kembali ke bawahannya. Awalnya, dia memiliki ratusan bawahan di medan perang ekstrateritorial, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 20. Ini masih agak terlambat. Maaf, kata Stephen Lin meminta maaf. Bos, jangan katakan itu, jika kamu tidak ada di sini, kita juga harus berada di sini, kata Xiao Ai. Bahuang, bagaimana tanganmu? Stephen Lin bertanya dengan prihatin saat melihat tangan Chen Bahuang berdarah. Tidak apa-apa, hanya luka kecil, bos, jika kamu membutuhkanku, katakan saja padaku, aku masih bisa bertarung, kata Chen Bahuang. Tidak ada tempat untuk menggunakanmu untuk saat ini. Kalian semua terluka. Berobatlah secepat mungkin. Kali ini, begitu banyak orang telah terbunuh, dan seluruh medan perang di luar wilayah akan berubah secara dramatis. Kamu harus ingat untuk melindungi diri sendiri. Saya masih punya ini sangat penting, tidak ada cara untuk tetap di sini dan bertarung dengan Anda, kata Stephen Lin. Bos, jangan khawatir, semua orang yang bisa bertarung di medan perang asing akan mati di sini, dan yang lainnya tidak akan bisa membuat gelombang apapun, kata Xiao Ai. Sekarang saya khawatir pasukan luar akan bergegas masuk untuk merebut wilayah itu. Singkatnya, Anda harus ingat untuk melindungi diri sendiri, jangan khawatir tentang perluasan, dan memulihkan diri, tetaplah di belakang. Kata Stephen Lin. Dimengerti. Semua orang berkata satu demi satu. Qian Mian, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi aku lagi. Ketika aku menyelesaikan urusanku saat ini, aku akan mengumumkan ke seluruh medan perang di luar wilayah bahwa Stephen Lin adalah tiran, dan tiran itu adalah Stephen Lin. Kata Stephen Lin ke Qian Mian. Mengapa kamu melakukan itu? Qian Mian bertanya dengan cemberut. Dunia luar akan mengantarkan perubahan besar. Pada saat ini, semakin banyak tawar-menawar yang Anda miliki, semakin Anda dapat memanfaatkan perubahan tersebut, Stephen Lin menjelaskan. Mengubah. Orang-orang yang telah berada di medan perang di luar wilayah sepanjang tahun ini terpana, mereka tidak tahu apa itu perubahan. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya akan memberitahu Anda semuanya. Anda tunggu saja saya. Jika cepat, akan memakan waktu 3 hingga 5 hari, jika lambat, setengah bulan atau sebulan. Stephen Lin dikatakan. Mengerti. Semua orang mengangguk. Setelah menjelaskan hal-hal ini, Stephen Lin kembali ke Xiao Chentian dan yang lainnya. Bai Hao mengatakan bahwa ketika mereka bertemu Bogut untuk pertama kalinya, Bogut pernah meminta mereka pergi ke tambang yang ditinggalkan untuk menemukan semacam logam. Di tempat itu, dia melihat mayat dengan pakaian aneh. Sangat tinggi, dan tubuhnya belum membusuk, seolah-olah sudah dikeringkan dengan udara, kata Xiao Chentian kepada Stephen Lin. Mendengar ini, mata Stephen Lin berbinar. Pergi dan lihat, kata Stephen Lin. Kalau begitu biarkan Bai Hao yang memimpin, kata Xiao Chentian. Oleh karena itu, Bai Hao untuk sementara menyelamatkan nyawanya dan menjadi pemandu Stephen Lin dan yang lainnya. Di bawah kepemimpinan Bai Hao, sekelompok orang berbaris menuju daerah yang belum berkembang jauh di medan perang luar. Sedangkan dunia luar, gelombang pertama orang yang mengambil jus telah menerima jus yang dikirim dari pohon kehidupan. Orang-orang ini tidak sabar untuk meminum jus, dan kemudian dengan cepat merasakan perubahan pada tubuh mereka. Perubahan ini persis seperti yang dinyatakan dalam dakwah. Orang-orang ini dengan cepat memposting perasaan mereka secara online untuk dibagikan kepada orang lain. Seluruh internet sangat positif untuk Life Juice. Pujian seperti itu tidak diragukan lagi meningkatkan keingintahuan orang tentang jus kehidupan. Banyak berita di internet bahwa harga jus kehidupan dinaikkan semangkuk penuh. Dunia telah menunjukkan sikap putus asa untuk jus. Beberapa negara yang tidak berada dalam jangkauan penjualan jus buah sudah mulai aktif menghubungi Tree of Life untuk kerjasama. Tree of Life mengirim perwakilan bisnis yang tak terhitung jumlahnya ke berbagai negara untuk negosiasi. Hampir dalam semalam, Tree of Life menjadi perusahaan terpanas di dunia.
Tidak pernah ada perusahaan yang bisa membuat orang gila seperti pohon kehidupan. Baik itu warga sipil tingkat rendah, keluarga kaya, atau organisasi besar, semua orang ingin mendapatkan sari kehidupan, ingin membiarkan diri mereka sendiri, atau buat bawahan Anda lebih kuat. Diperkirakan bahwa tidak lama kemudian, nilai kekuatan seluruh dunia akan mengantarkan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, Wu Qing akan berjalan kemana-mana, dan Wu Qing akan ada di mana-mana. Bahkan Dewa Perang tidak akan dianggap sebagai hal yang langka. Tetapi ketika wabah seperti itu akan datang, Long Guo secara paksa mengecualikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari perbatasan, dan bahkan menganggap perusahaan pohon kehidupan sebagai musuh. Gelombang operasi ini membuat banyak orang tidak dapat mengerti mengapa mereka melakukan ini. Di mana Tree of Life menyinggung mereka. Ibu kota kekaisaran, Aula Qingmu. Semua tetua Qingmu Hall berkumpul di sini saat ini. Semuanya, ini adalah kesempatan yang bagus. Zhao Qing memandang para tetua di depannya dan berkata, jus sudah dijual gila-gilaan di luar, dan beberapa orang bahkan menawarkan 5 atau 6 kali lipat dari harga asli untuk membelinya. Jika kita dapat dengan memperkenalkan jus buah ke negara melalui beberapa saluran, kita tidak hanya akan menghasilkan banyak uang, tetapi juga menjadi tamu dari kekuatan utama di negara itu. Lalu, apa itu Stephen Lin? Beberapa tetua saling memandang lainnya, mereka semua sok terlihat di wajah yang lain. Zhao Qing ini memanggil mereka untuk datang, tiba-tiba berniat untuk memperkenalkan jus buah ke negara ini. Ini agak terlalu berani, kan? Bab 1023. Zhao tua, jus ini sangat padat. Qian Zu berkata dengan suara rendah. Aku tahu itu. Zhao Qing mengangguk, dan berkata, jika bagian atas tidak macet, dan perusahaan pohon kehidupan diizinkan memasuki pasar Long Guo, jus buah hanya akan dengan harga itu. Tidakkah menurutmu ini adalah kesempatan yang lebih baik bagi kita? Jika atasan tahu tentang ini, itu akan menjadi kejahatan. Kata Sun Bai. Apakah ada bisnis di dunia ini yang bisa membuat orang kaya dalam sekejap tanpa melakukan kejahatan? Tidak, bisnis apapun memiliki risiko. Bahkan jika itu hanya menjual kembali beberapa kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk memasukkan barang ke tangan Anda sendiri. Tangan. Pikirkan tentang Li Xuan. Mari kita akhiri. Stephen Lin datang dengan agresif. Meskipun kami tidak berpikir dia benar-benar dapat mengambil properti di tangan kami, tidak ada yang dapat menjamin apa yang akan terjadi di masa depan. Jika suatu hari Stephen Lin benar-benar mengambil jauhkan properti keluarga Lin dari kami industri, setidaknya kami dapat meninggalkan fondasi yang kuat untuk diri kami sendiri. Kata Zhao Qing. Kata-katanya benar-benar menggerakkan banyak orang yang hadir. Qian Zu dan Sun Bai mulai berpikir serius. Pikirkan, izinkan saya memberitahu Anda, jus buah akan menjadi komoditas paling populer di dunia dalam beberapa bulan ke depan, dan ini adalah produk yang dapat dikonsumsi, akan selalu ada kesenjangan permintaan, orang di seluruh dunia karena jus buah. Adapun untuk menjadi lebih kuat, Long Guo mungkin bersikeras pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat bahwa setiap orang menjadi lebih kuat karena jus, mereka akhirnya akan bekerja sama dengan pohon kehidupan. Apa yang kita lakukan sekarang sama dengan memimpin. Jika resmi bekerja sama dengan Tree of Life di masa depan, maka kita dapat menjadi distributor terbesar. Coba pikirkan, berapa banyak keuntungan yang akan dihasilkannya. Kata Zhao Qing. Baik Qian Zu dan Sun Bai sedang berpikir serius, tetapi pria buta itu tiba-tiba berkata, saya setuju. Petik 2. Orang buta itu dapat melihat dengan jelas, kata Zhao Qing. Pria buta itu tersenyum dan berkata, siapa yang tidak ingin mendapatkan uang? Aku perlu berpikir lagi, kata Qian Zu. Aku juga. Sun Bai mengikuti. Oke. Aku akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya dengan hati-hati. Tidak masalah jika kamu tidak setuju. Masalah besarnya adalah kita yang setuju akan melakukannya sendiri, kata Zhao Qing. Qian Zu dan Sun Bai mengangguk.
Pada saat yang sama, ibu kota kekaisaran, tempat lain. Ini adalah rumah pekarangan yang terletak di tepi kota terlarang. Balok berukir dan bangunan bercat di rumah pekarangan benar-benar seperti keluarga kaya. Ini adalah rumah Sun Haiseng. Saat ini, seorang tamu datang ke rumah Sun Haiseng. Tamu ini tak lain adalah Zhou Lao Zhou Wutong yang sudah lama menghilang. Zhou Wutong, yang disalahkan dan mengundurkan diri karena skandal klan naga sebelumnya, menghilang dari mata publik untuk waktu yang lama. Kali ini dia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Saat ini, dua lelaki tua sedang duduk di ruang tamu. Ada anglo sederhana di tengah ruang tamu. Keduanya duduk mengelilingi anglo, dan ketel digantung di atas anglo, yang terlihat sangat primitif dan sederhana. Namun, jika seseorang mengetahui harga anglo dan ketel, maka tidak ada yang akan berpikir itu sederhana. Old Sun, kamu membuat kesalahan besar dalam mengambil langkah ini. Zhou Wutong berkata dengan ekspresi serius sambil meletakkan tangannya di atas anglo. Ada apa? Sun Haiseng bertanya dengan cemberut. Buah adalah buah, jus adalah jus, jaringan buah adalah jaringan buah, dan pohon kehidupan adalah pohon kehidupan. Mereka sama sekali tidak sama. Sekalipun pendahulu pohon kehidupan adalah jaringan buah, apa bedanya? Jus buah yang mereka kembangkan sekarang telah terbukti tidak memiliki efek samping sama sekali pada tubuh manusia, dan dapat sangat meningkatkan kualitas manusia. Orang-orang di negara bintang dan belang dan negara beruang putih tidak lagi peduli dengan kejahatan yang dilakukan oleh Tree of Life Company. Mengapa kalian masih peduli? Untungnya, batch pertama telah terjual habis, dan semua orang merasakan perubahan yang dibawa oleh jus. Tidak lama lagi kebugaran fisik orang asing, kuantitas dan kualitas pejuang asing akan jauh melampaui kita. Kerajaan panjang tertinggal, pada saat itu, bagaimana kerajaan naga Wulin kita akan mengatur di dunia? Zhou Wutong bertanya dengan cemberut. Pria besar itu melakukan sesuatu dan tidak melakukannya. Chen Tua berkata bahwa kamu tidak dapat memaafkannya atas hal-hal yang dia lakukan sebelumnya karena dia tidak berbahaya sekarang, dan jusnya tidak sepenuhnya tidak berbahaya. Dia akan membuat orang lebih mudah tersinggung. Kecenderungan kekerasan tidak kondusif bagi stabilitas dan keharmonisan sosial. Sun Haiseng berkata dengan serius. Hubungan kausal ini benar-benar salah. Jus membuat orang lebih kuat. Begitu orang menjadi lebih kuat, mereka akan menjadi lebih kejam. Bukan unsur-unsur dalam jus yang membuat orang menjadi kasar. Apakah Anda mengerti? Yang mana yang menjadi lebih kuat? Seperti langsung, apakah ini hal yang normal? Saat itu, kita hanya perlu meningkatkan pengawasan dan kontrol. Saya mendengar bahwa pohon kehidupan dijual di Stars and Stripes dan Whitebeards. Tidak peduli berapa banyak yang mereka jual, mereka akan menyediakannya. Jumlah jus yang sesuai diberikan kepada pejabat Stars and Stripes dan Whitebeards. Antara lain, aliansi UKC telah memperoleh jus gratis dalam jumlah besar. Jika terus seperti ini, bagaimana kita harus menangani aliansi UKC? Ini seperti ratusan tahun yang lalu, seluruh dunia mengembangkan senjata panas, tetapi kami menutup negara, dan pada akhirnya kami hanya dapat dibuka oleh meriam. Bagaimana situasi hari ini mirip dengan ratusan tahun yang lalu. Dan kalian ditakdirkan untuk menjadi naga di masa depan pendosa negara. Zhou Wutong berkata. Dengan bersemangat. Kata-katanya membuat Sun Haiseng mengerutkan kening. Masalah ini juga merupakan arti dari yang di atas, kata Sun Haiseng. Bukankah arti di atas berdasarkan informasi relevan yang Anda berikan? Selama kalian berpikir bahwa jus dapat memasuki kerajaan naga, hal di atas secara alami tidak akan terjebak dengan masalah ini. Old Sun, jus, ini terkait dengan kita masa depan. Jangan menunggu sampai 10 hingga ratusan tahun status di dunia. Orang-orang di seluruh dunia sekuat anak sapi, dan kami orang Longguo masih sama seperti sekarang. Kata Zhou Wutong. Maka tidak ada gunanya kamu memberitahuku hal-hal ini sekarang. Ini adalah konsensus semua orang untuk memboikot pohon kehidupan.
Jika saya memiliki suara yang berbeda, itu sama saja dengan menentang semua orang. Lao Zhou, sejujurnya, saya juga merasakan bahayanya jus buah. Jenis kelaminnya tidak sebaik yang mereka katakan, tapi terlalu banyak dari kita yang ditangkap oleh organisasi buah dan dijadikan buah. Jika kita bekerja sama dengan pohon kehidupan sekarang, bagaimana kita bisa layak untuk itu? Bagaimana kita bisa layak untuk orang-orang itu dalam proses berburu pohon kehidupan saudara-saudara yang meninggal? Tanya Sun Haiseng. Tidak mudah, bukankah hanya menyerang organisasi buah? Bukankah cukup membiarkan pohon kehidupan menciptakan organisasi buah? Saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Anda perlu mendapatkan penjelasan, dan apa ini penjelasan sebenarnya tidak masalah. Tidak begitu penting, bukan begitu? Tanya Zhou Wutong. Sepertinya, ya. Sun Haiseng mengangguk dengan ragu. Ini masalah yang sangat sederhana, Oud Sun, kata Zhou Wutong. Itu yang aku katakan, tapi aku akan selalu merasa kasihan, lagi pula itu semua palsu, ada apa? Kata Sun Haiseng. Oud Sun, kapan kamu menjadi begitu bimbang? Apakah kebenaran begitu penting? Kita hanya perlu tahu bahwa pohon kehidupan dapat mencegah kita terlempar dari dunia barat. Kata Zhou Wutong. Hei, Sun Haiseng menghela nafas. Oud Sun, saya harap Anda setuju dengan pikiran saya. Dalam beberapa hari, saya akan kembali ke klan naga. Pada saat itu, saya harap Anda dapat mendukung saya. Kata Zhou Wutong. Apakah kamu akan kembali? Sun Haiseng bertanya. Tentu saja, saya sudah dihukum. Setelah sekian lama, saatnya untuk kembali. Kata Zhou Wutong. Itu benar-benar selamat, kata Sun Haiseng. Saya akan terus membujuk orang lain. Maka Anda hanya perlu melihat apa yang dilakukan orang lain. Anda bisa menjadi seperti mereka. Saya tidak akan memaksa Anda, bukan? Tanya Zhou Wutong. Tidak apa-apa. Sun Haiseng mengangguk. Kamu harus ingat, tidak peduli siapa kita semua untuk rakyat kerajaan naga. Kami tidak mencari keuntungan pribadi darinya. Semuanya didasarkan pada rakyat, kata Zhou Wutong. Ya, medan perang ekstrateritorial. Setelah perjalanan panjang, Stephen Lin dan yang lainnya akhirnya sampai di tambang yang terbengkalai di mulut Bai Hao. Tambang ini tidak besar, karena hubungan antara tahun dan bulan telah ditutupi oleh tumbuhan, dan dari luar terlihat seperti lubang. Itu di sana. Bai Hao menunjuk ke sebuah gua di kejauhan dan berkata, ada di dalam gua itu. Petik 2. Pergilah. Perintah Stephen Lin, dan semua orang berjalan menuju gua itu. Ketika mereka sampai di pintu masuk gua, semua orang menyadari bahwa ini pasti tambang. Masih ada beberapa jejak-jejak di tanah, namun jejaknya sudah sangat dangkal. Berjalan di sepanjang jejak jalan masuk ke dalam gua, setelah berjalan sekitar puluhan meter, sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Stephen Lin. Terdeteksi bahwa kerangka umum muncul di depan, dan inang kerangka itu mati. Petik 2. Apakah ini terdeteksi? Stephen Lin sedikit terkejut, dan kemudian menjadi sangat bahagia. Ini akan menjadi proses yang panjang untuk menemukan kerangka seorang jenderal, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu pasangan secepat ini. Seharusnya ada kerangka jenderal di depan, semuanya cepatlah, kata Stephen Lin. Ketika semua orang mendengar kata-kata Stephen Lin, mereka langsung berseri-seri dengan gembira. Tidak ada yang menyangka tulang wakil jenderal pertama akan ditemukan dengan begitu mudah. Setelah berjalan puluhan meter lebih jauh, semua orang akhirnya melihat mayat aneh yang dijelaskan Bai Hao. Mayat itu duduk di dinding, tanpa daging yang terlihat di tubuhnya, hanya kerangka, mirip dengan Bogut sebelumnya, tetapi mayat ini jauh lebih tinggi dari Bogut. Apakah ini Mark Robbie? Zhao Tuntian bertanya. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke mayat itu. Bab 1024. Pada mayat yang kering, retakan bisa dilihat dengan mata telanjang. Bisa dibayangkan bahwa mayat itu seharusnya terluka parah sebelum meninggal.
Stephen Lin tampaknya telah melihat pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun yang lalu. Banyak jenderal dan prajurit di bawah kepemimpinan komandan membunuh adipati tanpa ragu-ragu. Mayat di depannya adalah salah satu dari banyak jenderal. Stephen Lin berdiri tegak dan membungkuk pada mayat di depannya. Melihat tindakan Stephen Lin, yang lain juga membungkuk pada mayat itu. Ini adalah penghormatan paling mendasar bagi seorang pahlawan yang tewas dalam pertempuran. Setelah itu, Stephen Lin berjalan ke posisi tepat di depan jenazah. Apakah Anda ingin menarik kembali tulang sang jenderal? Jika demikian, tolong letakkan tangan Anda di atas kepala tuan rumah. Sebuah suara mekanis muncul di benak Stephen Lin. Tanpa ragu, Stephen Lin mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepala mayat itu. Saat berikutnya, gambar ajaib muncul. Tetesan cairan seperti merkuri keperakan muncul dari atas kepala mayat sedikit demi sedikit, dan kemudian dengan cepat berkumpul di tangan Stephen Lin. Orang-orang di sekitar tercengang melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana bisa ada merkuri yang habis? Mengetahui takdir, apa yang terjadi? Tanya Xiao Chen-tian. Tidak apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar semua orang merasa lega. Seiring waktu berlalu, bola merkuri di tangan Stephen Lin menjadi semakin besar, dan akhirnya menjadi sebesar bola sepak. Ketika tetes terakhir merkuri mengalir keluar dari mayat, terjadi benturan, dan mayat itu hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Stephen Lin menatap tajam ke bola merkuri di tangannya. Bola merkuri ini sangat ringan, pasti tidak lebih dari kati. Apa ini? Zhao Tuntian bertanya. Kerangka umum, kata Stephen Lin. Kerangka umum. Jawaban Stephen Lin mengejutkan semua orang. Semua orang berpikir bahwa kerangka sang jenderal seharusnya seperti tulang, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah bola merkuri. Siapa yang kamu inginkan? Stephen Lin memandang 4 orang di depannya dan bertanya. Berikan ke Chen-tian. Zhao Tuntian adalah yang pertama berkata. Ya, untuk Chen-tian. Bu Yixian juga berkata. Aku tidak peduli. Raja Naga Hitam mengangkat bahu. Xiao Chen-tian juga tidak menolak, dia menatap Stephen Lin dan berkata, beri aku set pertama. Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, masukkan tanganmu ke dalam bola merkuri, otakmu di sana akan ada suara di dalam, menanyakanmu apakah akan berintegrasi ke dalam tulang sang jenderal, dan dia akan secara otomatis berintegrasi ke dalam tubuhmu setelah kamu setuju. Sesederhana itu, tanya Xiao Chen-tian. Yah, ini sangat sederhana. Stephen Lin mengangguk. Xiao Chen-tian menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Stephen Lin, dan mengulurkan tangannya. Tangannya sedikit gemetar. Lagi pula, kerangka sang jenderal bukanlah sesuatu dari era ini. Menghadapi hal seperti itu, siapapun akan merasa sedikit gugup. Pada akhirnya, Xiao Chen-tian masih menekan bola merkuri dengan tangannya. Saat berikutnya, sebuah suara benar-benar muncul di benak Xiao Chen-tian. Kerangka jenderal telah terhubung ke tuan rumah, dan tuan rumah dalam keadaan sehat. Apakah Anda setuju untuk memulai fusi? Setuju. Xiao Chen-tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kamu tidak perlu mengatakannya, berikan saja jawabannya di pikiranmu, kata Stephen Lin. Xiao Chen-tian mengangguk, lalu setuju untuk bergabung lagi dalam pikirannya. Di sisi lain, sebuah suara juga muncul di benak Stephen Lin. Apakah kerangka umum tipe LSPI akan menyatu dengan host? Perpaduan ini perlu disepakati secara bilateral. Stephen Lin sedikit terkejut, tapi dia langsung setuju. Saat berikutnya, bola merkuri dituangkan langsung ke tangan Xiao Chen-tian, seolah-olah tangan Xiao Chen-tian dipenuhi spons. Dalam sekejap mata, bola merkuri telah menghilang. Tubuh Xiao Chen-tian bergetar hebat, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Proses fusi akan sangat menyakitkan, tahan saja. Suara Stephen Lin terdengar di telinga Xiao Chen-tian.
Xiao Chentian menahan napas dan mulai menahan rasa sakit yang disebabkan oleh fusi. Ketika orang-orang di sekitar melihat penampilan Xiao Chentian, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, karena pada saat ini, garis-garis perak muncul di permukaan tubuh Xiao Chentian. Di bawah garis-garis itu tampak ada pembuluh darah, seolah-olah darah di pembuluh darah itu di kali ini, itu berubah menjadi perak. Pada saat yang sama, pupil Xiao Chentian juga berubah menjadi perak. Apakah ini fusi? Zhao Tuntian bertanya. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, tuan rumah memilih tulang umum, dan tulang umum juga memilih tuan rumah. Jika Anda tidak dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh fusi, maka Anda tidak dapat melebur. Kamu tahu dengan sangat jelas. Zhao Tuntian bertanya. Itu karena aku juga memiliki satu set tulang di tubuhku, kata Stephen Lin dengan ringan. Kamu juga. Zhao Tuntian dan yang lainnya memandang Stephen Lin dengan kaget. Dahulu kala, saya sudah memiliki satu set tulang di tubuh saya, kata Stephen Lin. Jadi begitu. Pantas saja kamu meningkat seolah-olah kamu sedang mengendarai roket. Ternyata kamu juga memiliki tulang seorang jenderal. Zhao Tuntian tiba-tiba menyadari. Stephen Lin tersenyum, dan tidak secara khusus menjelaskan bahwa tubuhnya adalah tulang komandan, bukan tulang jenderal, karena itu tidak perlu. Fusion akan memakan waktu tertentu. Tuntian, kamu bisa membawa Bai Hao ke tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan membunuhnya. Tidak ada gunanya membawanya bersamamu, kata Stephen Lin. Saudaraku, tolong selamatkan hidupku. Aku masih berguna, sungguh. Bai Hao berkata dengan penuh semangat. Apa gunanya? Stephen Lin bertanya. Aku. Bai Hao ragu-ragu. Karena tidak berguna, ayo mati, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, tanganku cepat, kamu tidak akan terlalu kesakitan. Zhao Tuntian menyeringai, dan mengambil Bai Hao yang terus memohon belas kasihan. Dengan teriakan, Bai Hao meninggalkan dunia. Zhao Tuntian kembali ke tambang dan menemukan bahwa Xiao Chentian masih berdiri tak bergerak, dan Stephen Lin serta yang lainnya sudah duduk di sampingnya. Zhao Tuntian berjalan ke Stephen Lin dan duduk. Apakah kamu sama dengan dia saat itu, hanya berdiri di sana dan menunggu fusi? Zhao Tuntian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak sama. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Mengapa berbeda? Zhao Tuntian bertanya. Saya hampir mati saat itu, dan banyak tulang di tubuh saya patah. Saya merangkak ke sesuatu seperti kabin perawatan dengan nafas terakhir saya, dan kemudian jatuh koma. Ketika saya bangun, fusi telah selesai. Lin, kata Ziming. Sangat menyedihkan. Siapa yang memukulmu seperti itu? Apa kekuatanmu sebelum kamu tidak memiliki tulang umum? Tanya Zhao Tuntian. Itu mungkin di sekitar Raja Wu. Adapun orang yang melukai saya telah membunuhnya, jadi tidak masalah siapa itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bagus. Balas dendam harus cepat dan kejam. Zhao Tuntian menyeringai. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Chentian tiba-tiba bergerak. Dia menggelengkan kepalanya, lalu terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Oke. Zhao Tuntian melompat dari tanah dan bertanya dengan penuh semangat. Sepertinya. Tidak apa-apa, Xiao Chentian menatap tangannya dan berkata. Bagaimana rasanya? Zhao Tuntian bertanya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya, tapi aku merasa kekuatan di tanganku tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan dari waktu ke waktu, sebuah suara akan muncul di kepalaku, mengatakan bahwa aku sedang penggabungan, dan saya belum 100% bergabung. Jika Anda mau, ini akan membutuhkan waktu tertentu untuk integrasi 100%, kata Xiao Chentian. Ini adalah fenomena normal, saya juga pernah mengalami situasi seperti ini. Kata Stephen Lin. Kalau begitu, apakah kamu 100% terintegrasi sekarang? Xiao Chentian bertanya. Fusion. Stephen Lin mengangguk. Bagaimana cara mempercepat fusi?
Xiao Chentian bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Fusion sebenarnya adalah proses mengumpulkan energi. Mungkin jika Anda berhubungan dengan batu energi, itu bisa mempercepat fusi. Ini hanya tebakan saya, kata Stephen Lin. Batu energi. Xiao Chentian mengerutkan kening dan bertanya, di mana saya dapat menemukan batu energi? Petik 2. Saya memiliki benda itu, dan saya akan membaginya dengan Anda ketika saya pergi dari sini, kata Stephen Lin. Kalau begitu tolong, kata Xiao Chentian kepada Stephen Lin. Mari kita melihat-lihat untuk melihat apakah ada kerangka umum lainnya, kata Stephen Lin. Semua orang mengangguk, lalu bubar dan mulai mencari di dalam tambang. Namun, yang mengecewakan semua orang, hanya ada satu kerangka umum di tambang, dan tidak ada kerangka lain yang ditemukan. Setelah semua orang berkumpul, mereka menuju ke area yang lebih dalam dari medan perang ekstrateritorial. Karena tidak banyak bantuan, jangkauan pencarian keempat orang itu sangat terbatas, dan karena ada banyak makhluk kuat yang tersembunyi di area yang tidak diketahui, semua orang tidak berani menyebar terlalu jauh, sehingga kemajuan pencarian menjadi sangat lambat. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Setiap orang telah pergi jauh ke daerah yang belum berkembang, tetapi mereka masih belum menemukan bangkai kapal lainnya. Selama periode ini, orang-orang menghadapi beberapa serangan. Serangan ini datang dari makhluk-makhluk kuat di medan perang di luar wilayah, beberapa muncul sendirian, dan beberapa muncul berkelompok, yang membawa banyak masalah bagi Stephen Lin dan yang lainnya, dan bahkan Bu Yixiandu terluka ringan karena ini. Keempat Raja Naga ditambah Stephen Lin yang menantang surga masih terluka dalam serangan itu, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya makhluk ini. Dan dalam 2 hari ini, dunia luar masih tergila-gila dengan jus. Saat ini, jus buah bak pertama telah menghasilkan efek yang cukup. Beberapa orang biasa telah menjadi pejuang, dan beberapa raja perang telah menjadi dewa perang. Kekuatan tempur pribadi tumbuh dengan gila-gilaan. Nilai gaya keseluruhan dunia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di bawah situasi seperti itu, Tree of Life mengumumkan gelombang kedua negara untuk bekerja sama. Negara busuk, negara baskom kaki, negara kereta. 3 kekuatan dunia tradisional ini telah menjadi kelompok kedua dari negara-negara kooperatif Tree of Life. Tree of Life telah mendirikan perusahaan lokal, dan akan segera memperkenalkan toko online untuk menjual jus secara lokal. Warga negara ketiga negara bergembira, karena itu berarti mereka akan segera dapat menikmati pengalaman luar biasa yang dibawa oleh jus. Bab 1025. Ibu Kota Kekaisaran, Aula Kingmu. Di negara koperasi gelombang kedua, masih belum ada Longguo. Semuanya, permintaan jus buah di pasar domestik telah mencapai batasnya. Beberapa orang sudah menghubungi pemasok luar negeri. Jika kita tidak cepat, itu akan menjadi terlambat. Zhao Qing berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan penuh semangat. Saya setuju dengan usulan Lao Zhao. Qian Zu akhirnya memberikan jawabannya setelah 2 hari berpikir serius. Aku juga setuju, karena kita akan melakukannya, mari kita lakukan bersama, kata Sun Bai. Oke. Zhao Qing menamparkan meja dan berkata dengan penuh semangat, aku akan mengatur seseorang untuk menghubungi perusahaan pohon kehidupan sekarang. Petik 2. Langsung ke pohon kehidupan. Qian Zu bertanya dengan heran. Tentu saja, hanya dengan mencari pohon kehidupan kita dapat memaksimalkan kepentingan kita. Jika tidak, jika kita mendapatkan barang dari orang lain, kita harus berbagi sebagian besar keuntungan dengan orang lain. Dibandingkan dengan resikonya, keuntungan seperti itu adalah jelas tidak cukup, kata Zhao Qing. Tidak apa-apa, aku akan menyerahkan masalah ini padamu, Zhao Tua, kata Sun Bai. Serahkan pasokan barang kepada saya, dan saluran transportasi kepada Anda, uang lama, Lianfeng Express Anda memiliki kapal dan rute kargo khusus. Jika Anda ingin mengangkut jus kembali ke China, Anda tidak dapat melakukannya tanpa Lianfeng Express. Anda ini adalah tautan penting,
jadi Anda harus mulai mengaspal jalan terlebih dahulu, sehingga setelah saya mendapatkan barang, kami dapat dengan aman mengirimnya kembali ke China dalam waktu singkat. Kata Zhao Qing. Oke, tidak masalah. Aku akan segera menemukan seseorang yang kupercaya untuk melakukannya. Qian Su mengangguk. Semuanya, jika kita bisa melanjutkan bisnis ini, 4 keluarga besar akan menjadi sejarah. Saya harap semua orang bisa bekerja sama, kata Zhao Qing dengan serius. Bekerja keras bersama, semua orang mengikuti. Medan perang ekstrateritorial. Ini adalah hari ketiga Lin Zi memerintahkan mereka untuk datang ke medan perang di luar wilayah. Saat ini, mereka berada di barat laut medan perang ekstrateritorial. Ada rawa di mana-mana, dan ada bau busuk di udara, yang sangat tidak menyenangkan. Terlalu sulit untuk menemukannya. Duduk di pohon mati, Zhao Tuntian mengerutkan kening dan berkata, setelah mencari selama berhari-hari, saya belum menemukannya. Itu karena saya tidak menemukan kerangka sang jenderal, dan saya tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kesialan. Bu Yixian berkata sambil tersenyum masam. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan medan perang utama saat itu, kata Stephen Lin. Jika Anda dapat menemukan medan perang utama tahun itu, Anda pasti dapat menemukan banyak kerangka mesin, karena medan perang utama telah membunuh paling banyak orang. Sangat disayangkan bahwa setelah sekian lama, jejak medan perang utama telah ditutupi oleh pepohonan dan rawa-rawa. Mereka mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak medan perang utama. Sudah 3 hari, dunia luar seharusnya menjadi gila karena jusnya, kata Xiao Chentian. Itu pasti. Mengesampingkan efek samping, jus buah memang sangat menarik, kata Stephen Lin. Semua orang istirahat selama 5 menit lagi, lalu bersiap untuk menyeberangi rawa ini, kata Xiao Chentian. Semua orang mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. 5 menit kemudian, semua orang berangkat bersama dan menuju jauh ke dalam rawa. Rawa ini agak aneh. Setelah berjalan begitu lama, bahkan tidak ada sehelai rambut pun, kata Zhao Tuntian dengan cemberut. Apa maksudmu? Bu Yixian bertanya. Lihat sekeliling, apakah ada tanda-tanda makhluk hidup selain tumbuh-tumbuhan? Tanya Zhao Tuntian. Bu Yixian melihat sekeliling, lalu berkata dengan heran, benar kalau kamu mengatakan itu, tidak ada makhluk hidup. Tempat ini aneh, cepatlah. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Semua orang tidak bisa membantu mempercepat. Rawa itu penuh dengan cairan, dan kaki semua orang ditutupi dengan papan kayu, yang meningkatkan area kontak dengan cairan, yang dapat meminimalkan hambatan untuk maju. Setelah maju sekitar 10 menit, sebuah hutan muncul di depan semua orang. Ayo pergi sekarang, kata Stephen Lin. Saat suara itu jatuh, tiba-tiba, pada jarak sekitar 200 meter dari semua orang, lumpur lunak di rawa tiba-tiba mulai bergulung, seolah ada sesuatu yang mendorong lumpur lunak keluar dari rawa. Apa? Zhao Tuntian bertanya dengan keras. Keluar dari rawa secepat mungkin, jangan khawatir tentang apapun, teriak Stephen Lin. Kelimanya mempercepat lagi. Namun, cairan yang berjatuhan mulai bergerak cepat menuju Stephen Lin dari kejauhan. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di bawah rawa dan menuju Stephen Lin, dan itu sangat cepat. Kuku-kuku, ada suara gemericik dari rawa, dan seluruh tanah bahkan bergetar dengan suara itu. Dengan keras, kepala hitam besar muncul dari rawa. Ketika semua orang melihat kepala, wajah mereka berubah. Itu Kaisar Buaya. Stephen Lin melihat kepala hitam itu dan berteriak keras. Mendengar kata Kaisar Buaya, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Kaisar Buaya, itu adalah salah satu dari 10 makhluk paling kuat di medan perang ekstrateritorial. Konon buaya dewasa panjangnya bisa lebih dari 10 meter dan bergerak cepat, kekuatan gigitan rahang atas dan bawahnya bisa mencapai lebih dari 100 ton, tidak peduli tubuh kaku macam apa itu, ia hanya bisa digigit. 2 potong dengan 1 mulut.
Selain kekuatan gigitannya yang mengerikan, kulit buaya kaisar seperti baju besi, bahkan senjata laser hanya bisa membuat titik hitam di atasnya. Kekuatan pertahanan yang menakutkan ditambah kekuatan ofensif membuat kaisar buaya menjadi mimpi buruk di medan perang asing. Tidak ada yang berharap bertemu dengan kaisar buaya di sini, dan kaisar buaya yang begitu besar. Hanya dengan melihat kepalanya yang menonjol, dapat dikatakan bahwa panjang tubuh buaya kaisar ini pasti lebih dari 15 meter, bahkan di antara buaya kaisar, itu pasti dapat dianggap sebagai tingkat raja. Jelas, kaisar buaya menganggap Stephen Lin dan yang lainnya sebagai makanan, dan tubuhnya bersembunyi di bawah rawa, dan dia dengan cepat mendekati Stephen Lin dan yang lainnya. Kecuali Stephen Lin, kecepatan yang lain tidak secepat di krokodile. Dalam sekejap mata, kaisar buaya telah bergegas di belakang Zhao Tuntian, yang berlari paling lambat. Ah, tidak, kamu bajingan. Zhao Tuntian menoleh dan melihat kepala di krokodile yang sebesar tubuhnya sendiri, dan berteriak kegirangan. Tapi jelas, kaisar buaya tidak akan membiarkan Zhao Tuntian pergi hanya karena ini. Kepala buaya kaisar bergerak cepat di belakang Zhao Tuntian, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit Zhao Tuntian. Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir aku gemuk dan mudah diganggu? Zhao Tuntian meraung marah. Tubuhnya berubah dengan cepat, dan dia menjadi pria yang kuat. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan membanting rahang atas dengan keras. Buaya kaisar pun. Ledakan. Tubuh di krokodile berhenti sejenak, sementara tubuh Zhao Tuntian tenggelam langsung ke rawa karena gaya reaksi yang sangat besar. Ayo pergi bersama, aku akan menahannya, kalian bergegas ke hutan. Teriak Stephen Lin dan bergegas menuju di krokodile. Pada saat ini, tinju Stephen Lin adalah tanah lunak, dan kecepatan Stephen Lin melemah setidaknya setengahnya, tetapi dia masih mendatangi buaya kaisar dengan sangat cepat. Di krokodile sedikit terpana oleh pukulan Zhao Tuntian, dan berdiri diam pada saat bersamaan. Ini jelas merupakan kesempatan bagus bagi Stephen Lin. Dia tiba-tiba melompat dan terbang ke langit di atas kepala buaya kaisar, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat. Memanggil, terdengar suara angin, dan tubuh Stephen Lin mendarat di kepala di krokodile. Mata menakutkan kaisar buaya berada tepat di depan Stephen Lin. Stephen Lin dengan jelas melihat niat membunuh di mata di krokodile. Mati untukku. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan membantingnya dengan keras ke dahi di krokodile. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari kepala kaisar buaya. Kekuatan yang kuat menghancurkan kepala buaya kaisar ke dalam rawa dan menghilang di depan semua orang. Di sisi lain, Zhao Tuntian melompat keluar dari rawa, terengah-engah. Dia sudah basah kuyup dari atas ke bawah, dengan lumpur di sekujur tubuhnya. Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan memakanmu. Teriak Zhao Tuntian bersemangat. Ayo pergi, sangat sulit bagi kita untuk mengalahkan kaisar buaya di sini, teriak Xiao Chentian. Zhao Tuntian menggertakkan giginya dengan marah, lalu berbalik dan lari ke hutan terdekat. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga berakselerasi menuju hutan. Dia tidak tahu apakah dia membunuh kaisar buaya dengan satu pukulan, tapi jelas, tempat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Jika dia benar-benar ingin bertarung, lebih baik dia pergi ke hutan di depan. Kelimanya terus berlari menuju hutan. Stephen Lin dan Xiao Chentian adalah dua yang terkuat. Xiao Chentian bergegas maju, Stephen Lin di belakang, dan Zhao Tuntian, Raja Naga Hitam, dan Bu Yixian berjalan di tengah. Dalam sekejap mata, mereka bertiga sudah sampai di tepi hutan. Stephen Lin bahkan melihat tanah tertutup rumput. Saat itu, wow, ledakan. Mulut berdarah keluar dari rawa di bawah Zhao Tuntian. Hati-hati, teriak Stephen Lin. Jelas sudah terlambat untuk berhati-hati. Mulut berdarah itu langsung menyelimuti Zhao Tuntian di dalamnya. Brengsek, Zhao Tuntian hanya punya waktu untuk mengaum, dan kemudian mulutnya yang berdarah tiba-tiba tertutup.
bentak. Zhao Tuntian ditelan oleh mulut berdarah seperti ini. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa buaya kaisar bisa menyelam ke kaki Zhao Tuntian begitu cepat setelah ditinju ke rawa oleh Stephen Lin, dan kemudian menelan Zhao Tuntian dalam satu tegukan. Bajingan! Stephen Lin meraung, berubah menjadi harimau ganas dan menerkam kaisar buaya. Tetapi pada saat ini, karena kelembaman dari bawah ke atas, sebagian besar tubuh kaisar buaya terekspos dari rawa. Tubuh ini terlalu besar, hampir sebesar 2 buah bas. Namun, Stephen Lin tidak takut dengan tubuhnya. Stephen Lin bergegas ke depan di krokodile, dan menendang di krokodile dengan keras dengan tendangan terbang. Kekuatan yang kuat benar-benar menendang monster raksasa ini yang beratnya tidak diketahui berapa ton secara langsung. Kaisar buaya terbang puluhan meter jauhnya, dan kemudian mendarat dengan keras di rerumputan di depannya. Hore! Satu demi satu pohon dipatahkan oleh tubuh buaya kaisar, dan tubuh buaya kaisar berguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti. Bunuh dia dengan cepat dan selamatkan Tuntian, teriak Stephen Lin sambil bergegas menuju di krokodile. Tanpa ragu, Xiao Chentian dan yang lainnya membunuh kaisar buaya bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.